Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir lagi bersama-sama di tempat ini. Kita beribadah bersama, kita memuji menyembah Tuhan yang penuh kuasa. Dan saya percaya sepanjang minggu ini kita diberkati, amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak disembah. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami buka pintu hati kami buka pintu gereja, Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Khususnya untuk hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Biar Engkau sendiri yang memimpin ibadah Tuhan. Khususnya firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Michael Tuhan. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami Tuhan. Firman ini juga boleh menegur kami Tuhan. Tuhan urapi hambanya Tuhan. Kau pakai mulut dan bibirnya. Biarlah apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap daripada kami yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Suatu kehormatan bagi kami bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami meteraikan doa-doa kami di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa seperti Tuhan ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kami buka hati kami Tuhan, dan biarkan roh kami menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini, memberkati, memulihkan, menyegarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu
untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini, Bapak. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan ya Tuhan indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Siapa yang cepat untuk berdiri sini? Biarkanlah ku menyembah. Biarkan kami menyembah Kau Tuhan. Bebaskan roh kami menyembah Tuhan. Sebab itulah kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Oh, kami berikan hati kami Tuhan. Hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah
menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kejadian kami selalu dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Betapa hati kami merindukan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadirat kami memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami sembah. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu hadirat Roh-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami memanggil nama-Mu. Kami percaya pagi hari ini ada kesembuhan. Kami percaya pagi hari ini ada pemulihan. Keluarga demi keluarga, suami istri, kami percaya kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Yes, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Amin, amin. Kami siap memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Yang siap berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin Tuhan. Ada yang orang Jawa di sini? Yang orang Jawa boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada enggak? Yang bukan orang Jawa tenang. Di liriknya nanti ada artinya. Tapi saya rindu semua kita ikut nyanyi ya. Amin. Dara Gusti ora rugi nyatane. Dara Gusti saya hayang ati. Amin. Sanyatane wae uripku munda berkate. Amin. Dara Gusti ora rugi nyatane. Dara Gusti saya hayang. Amin. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Dara Gusti ora rugi nyatane. Dara Gusti saya ayem. Sanyatane wae uripku muda berkah. Amin. Dara Gusti ora rugi nyatane. Dara Gusti saya ayem. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo Pak. Monggo Pak sami nderek Bu. Monggo Bu sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Mas mas. Monggo mas sami nderek Gusti Mbak. Monggo Mbak sami nderek Gusti.
yang di belakangnya. Monggo sami Gusti Yesus. Monggo monggo sami derek Gusti. Monggo monggo sami derek Gusti. Monggo monggo sami derek Gusti. Amin. Semua ikut Tuhan Yesus, amin. Amin. Di sini saya percaya semua kita sehat, amin. Kalau percaya setiap kita sehat, saya mau tes dulu. Kita bisa loncat nggak? 1, 2, 3. Amin. Yang loncat tadi kita loncat ya bareng-bareng. Kita loncat untuk Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai. Sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri, kakiku melompat. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Wow, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Amin Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam mensyukuri rahmat-Nya. Siap-siap, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya, kasih setianya, bahwasanya untuk kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tanganku ku mensyukuri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Boleh kasih tos yang paling terbaik samping kiri kanan belakangnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan mengambil persembahan diakonia dulu. Di minggu kedua, kita mengambil persembahan diakonia untuk kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, saya mengundang petugas persembahan, kita akan berdoa bersama.
Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Jika di minggu kedua bulan pertama tahun ini Tuhan Yesus, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu buat orang-orang yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang akan memberkati persembahan diakonia ini. Juga Kau berikan hikmat Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu Gembala Tuhan Yesus, persembahan ini akan disalurkan kemana. Kami percaya Tuhan Yesus semua untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tiap langkah kami, tiap jam, tiap waktu kami, selalu Kau yang pimpin hidup kami Tuhan. Dan kami tahu rancangan-Mu selalu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Roh-Mu berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Yes, terima kasih Yesus. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Isi waktu-Mu Roh Kudus, penuhi kami setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Tuhan, Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bapak Ibu silakan berdiri. Katakan dengan sungguh, ini waktunya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi ya Tuhan. Ini penyerahan total hidup kami
kepadamu Tuhan. haus Biar kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bersama dengan-Mu kami sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. setiap hari Bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak dengan setiap hari. Bergerak dengan setiap hari. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati pelukan sayang-Mu, menikmati spirit kebangkitan-Mu. Kami ada hari ini karena nafas anugerah-Mu. Bersabdalah, jelikan mata hati kami 2024, tetap Tuhan berkarya dan melanjutkan karya di 2023. Dalam Kristus kami bersyukur. Umat percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk kehormatan dan waktunya kepada Bapak Gembala Sidang, Saudara, ya, dan rekan-rekan sekerja di tempat ini. Ya, topik atau tema firman Tuhan pada pagi hari ini menggugah hati kita saat Allah berdiam diri. Saudara bisa merasakan ada waktu Tuhan begitu bersuka-suka dengan saudara. Nikmat seperti seorang bapak begitu ya. Wow, excited begitu ya. Tapi ada waktunya Tuhan memberi juga apresiasi kepada saudara. Seperti seorang bapak bilang, aku bangga, kamu anakku keren begitu. Tapi ada saatnya Tuhan juga berdiam diri melatih kita dengan tenang begitu. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja, tapi hangat ya, dalam pantauan Allah, dalam kehangatan dan programnya Allah yang sedang berjalan begitu saudara. Mari kita baca Mazmur Daud pasal 28 ayat yang pertama. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadapku, aku akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Wah, seru ayat ini ya. Seorang raja diurapi Tuhan dalam kemegahan, kekayaan, kebesaran, kejayaan, kemenangan. Daud kan begitu ya. Saul mengalahkan beribu, tapi Daud berlaksa-laksa ribu begitu ya, berlipat-lipat ribunya. Karena figur Goliat yang begitu hebat, beribu-ribu orang di belakangnya ditunggang balikkan begitu ya. Wah, tapi satu kali waktu dia merasa Allah berdiam diri untuk hidupnya. Ya, pasti seorang raja dengan kebesaran kejayaan tidak luput ya, ada proses kehidupan, ada kesesakan, ada penantian, ada waktu untuk merefleksi tahun-tahun kerajaanku dengan pimpinanku, ada kegagalan, ada proses, ada kemenangan, kan begitu ya, rekam jejak. Tapi juga ada visi yang belum tercapai untuk ke depan, kemuliaan Allah yang hilang gemilang ya, masih dalam penantian. Nah, dalam gejolak kesesakannya ini Raja Daud pernah ada di sini. Tidak mengingkari bahwa engkau gunung batuku, engkau perisai pagar perlindungan yang dahsyat. Tapi ini sedang aku mengeram, ya, aku sedang berseru dalam bentuk aktif begitu ya, berseru, seru. Kok Tuhan nyatanya diam ya? Terkesan seperti itu ya. Sebab jika engkau tetap bisu, Tuhan gak jawab doaku ya. Ini aku kesannya betul-betul beku ini, aku seperti berjalan di pintu orang mati, liang kubur begitu ya saudara. Itu yang dialami oleh Raja Daud.
Saat Allah berdiam diri, saudara bisa merasa iya ya, sepertinya tidak ada pewahyuan, tidak ada bimbingan Allah. Hidup kok terasa ditinggalkan Tuhan, padahal Tuhan masih memperhatikan kita dengan aktif nih. Ya, kok aku kesannya hidup ini tanpa arah. Allah sedang melatih kita ini, tapi kita rasa oh iya ya. Kemegahan, kekuatan, kejayaan pun kalau tanpa Tuhan bisa hilang visi ya. Ya, tanpa sentuhan dan anugerah Allah, hidup terasa berjalan bisa paling beratnya menuju pintu kematian. Hidup terasa di ruang hampa udara. Kalau Allah berdiam diri, tanpa Allah hadir dengan kenyataan anugerahnya yang nyata dalam hidupku, aku kok bisa rasa tertolak ya? Bisa seperti itu saudara. Atau aku terasa dalam jurang penderitaan batin, gejolak yang tidak pernah berhenti. Tuhan jangan diam, nyatakan sesuatu. Sebenarnya Allah tidak berdiam diri. Mari kita lihat contoh-contohnya dari tokoh-tokoh Alkitab. Saat Allah berdiam diri, Raja Daud tadi Mazmur pasal 28, dia seperti orang yang turun ke liang kubur. Di tengah kejayaan, kekuatan, kemegahan, ya, kemenangan kerajaannya, tapi waktu tanpa kehadiran Allah di dalamnya, ya, tanpa mesbah Allah hadir dan tinggal di dalamnya, iya ya, aku kok rasa hambar ini. Aku seperti berjalan di liang kubur. Ya, bukan berarti Allah beku saudara, Allah sedang melatih Daud di tengah kejayaan dan kekuatanmu tanpa anugerah, tanpa sentuhan, tanpa kehadiranku secara aktif, kamu rasakan sesuatu? Iya ya, rasa hambar ya, rasa aku kayak di dunia pintu kematian ini ya. Saat Yeremia, seorang nabi yang dikenal dengan ratapannya ya, saat Allah berdiam diri di atas air mata dan penderitaanku, sedang banyak menangisi umat Israel dia itu. Ya, Nabi Yeremia berkata, aku berharap tidak usah dilahirkan di bumi ini. Pedih rasanya. Nabi Yeremia masa pelayanannya 40 tahun kenabiannya. Memperingatkan berulang-ulang Israel sebelum ke masa pembuangan sebagai budak di negeri Babel. Diingatkan berulang-ulang, Israel itu abai. Sebentar nikmat Allah, abai lagi menyembah berhala. Sebentar nikmat Allah, abai lagi, berontak lagi. Itu seninya Israel. Ya, jadi sampai Yeremia itu bilang, aduh capek deh. 40 tahun saudara hanya mengingatkan air mata. Setelah kitab Nabi Yeremia, saudara ketemukan kitab ratapan. Yaitu yang menulis juga Nabi Yeremia. Itu isi ratapan. Dak jemu-jemunya begitu. Aduh Tuhan ya, diingatkan, diabaikan, bahkan dia dicibirkan, dilecehkan berulang kali yang begitu. Sampai kelelahan dia. Untuk apa? Aku belum melihat hasil apa-apa. Lebih baik aku gak usah dipanggil lah seorang nabi kalau seperti ini. Wah. Terkesan Allah berdiam diri. Apakah Allah berdiam diri? Sebenarnya tidak. Akhirnya betul umat Israel dibuang ke negeri Babel. Jadi budak di sana. Dan kerap kali nabi-nabi ikut serta loh saudara dalam pembuangan. Banyak nabi ikut serta termasuk Yeremia. Saudara bisa bayangkan ya, mengingatkan sebagai seorang bapak kepada anak, diabaikan terus menerus, dilecehkan, berontak, menyembah berhala. Kelelahan bukan? Diingatkan lagi, Allah pernah buat kejayaan yang besar lepas dari Laut Merah. Betapa dahsyatnya kelepasan kuasa Allah yang begitu luar biasa itu. Kamu dicukupi di padang gurun 40 tahun dengan kedahsyatan Tuhan. Tapi hanya beginikah balasanmu sama Tuhan? Enggak, sadar-sadar saudara, nangis lagi Yeremia itu ya. Dan akhirnya ikut dalam pembuangan. Pedih bukan? Dari mudanya loh. Panggilan Yeremia itu sekitar umur 20-an sudah dipanggil dia dalam pelayanannya. Dan masa kenabiannya 40 tahun. Lama ya. Tetap diurapi Tuhan dan berisi banyak ratapan-ratapan. Apakah Allah berdiam diri untuk hal ini? Enggak. Ternyata ada spesialisasi tiap orang dalam panggilan jiwa masing-masing, panggilan Allah masing-masing. Begitu ya. Ada yang di kerajaan, ada yang di dunia profetik, pesan-pesan kenabian, begitu ya. Ada yang di leadership,
ada yang di dunia marketplace. Kita lihat berikutnya. Saat Allah berdiam diri atas kegagalan dan pelayananku, Musa minta Allah hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Ini Musa kan pemimpin besar, saudara. Ya, luar biasa bukan? 2,5 juta itu baru kepala laki-laki saja. Keluar dari tanah perbudakan Mesir yang 400 sampai 430 tahun itu dalam perbudakan, beranak cucu, beranak pinak di sana dengan besar begitu ya. Bermula dari tanah Gosyen bersama Yusuf, lalu beranak pinak begitu luar biasa, diberitahu oleh Firaun ya toh, tanah Gosyen yang subur lalu berkembang biak sampai meledak begitu rupa banyaknya. 2,5 juta baru kepala laki-laki, kepala rumah tangga, belum istri dan anaknya. Diperkirakan 4,5 sampai 5 juta keluar dari tanah perbudakan Mesir. Musa pemimpin jitunya bukan? Tongkat membelah Laut Merah dengan kuasa Tuhan. Setelah itu Allah gulung kembali Firaun yang akan menumpas itu, digulung. Dan ini bukan cerita fiktif. Bukti kereta-kereta perang Firaun itu di Laut Merah itu ada. Iya, buktinya benar-benar ada. Kereta-kereta perangnya Firaun. Nah, Musa yang luar biasa seperti ini, ya, yang gemblengannya 40 tahun di padang belantara, ya. Lalu umur 80 tahun Allah bicara, saatnya Musa bawa umatku keluar. Kamu dibesarkan sebagai anak Firaun bukan? Anak putri Firaun, anak angkatnya bukan? Sekarang kamu menghadap raja. Kamu orangnya yang saya tunjuk, sekarang lepaskan. Kayak Musa itu kayak bingung toh. Bagaimana mungkin aku ini dibesarkan di keluarga Firaun, sekarang aku ngadep Firaun, aku bilang ini Israel harus keluar ke tanah perjanjian. Wah, betul-betul hal yang berat bukan? Dan dia tahu budaya, kekuatan mistik, tongkat bisa jadi ular di Mesir dengan kekuatan dewa-dewinya. Wah, satu peperangan spirit yang besar dan satu kepemimpinan yang besar ini, saudara. Ya. Tapi setelah keluar dengan dahsyatnya, dilepaskan, dia lihat umat Israel yang meronta, naik di Bukit Sinai untuk bertemu dengan Tuhan dengan 2 loh batu, 10 Tauratnya, turun ketemu Israel nyembah berhala lagi. Ya, abai terus gitu, kesel begitu Musa. Aduh, lebih baik Tuhan hapus aja nama saya dari kitab kehidupan. Jadi di tengah kepemimpinan yang cemerlang, saudara, tidak luput. Kalau bukan anugerah Tuhan, bisa dramatis juga bukan? Saat Allah berdiam diri untuk hidupnya Ayub ini, musibah ekonomi, keluarga, kesehatan kena semua. Ayub menyesal mengapa ia dilahirkan. Ini nanti bisa ngefek kepada kehidupan kita. Kalau aku sedang menantikan Tuhan, terkesan Allah berdiam. Sebenarnya Tuhan diam tidak. Ya, gitu. Ini dengan contoh-contoh konkret bukan? Ayub itu kan digelari orang yang saleh. 10 anaknya cakep-cakep, cantik-cantik. Tiap hari saleh mempersembahkan korban bakaran. Kalau anakku yang sulung kurang berkenan di hadapanmu, penghapusan dosa terjadi. Korban kedua untuk anak kedua. Saleh Ayub itu 10 anak tiap hari. Jadi sebetul sebagai bapak, imam keluarga yang begitu hebat. Tapi waktu musibah beruntun, hajar ekonominya begitu ya, penjaraan besar-besaran pada waktu itu, keluarganya mati, lalu sampai kesehatannya dari atas kepala sampai telapak kaki terkena kusta. Ya, seperti sampar begitu saudara, sampai ada belatung-belatungnya kata Alkitab. Di ensiklopedi dan penelitian itu luka-lukanya itu, kalau saudara pernah ke Kalimantan Barat masuk ke hutan waktu musim sampar babi, itu babi yang gemuk besar itu perutnya bisa terkupas, terkuak begini saudara. Lalu isinya belatung di situ, hidup di situ. Babinya mati, kena sampar itu. Itu waktu itu juga musim malarianya keras-kerasnya di Kalimantan. Ya, malaria Papua sama malaria Kalimantan yang berbahaya. Itu kalau kena, kami berkunjung, tinggal di Pontianak tapi masuk ke pedalaman. Jadi sambang kepada hamba-hamba Tuhan yang di dalam sana. Jalan 4 jam, ya, terus masuk ke Bangsal PH, parkir mobil titip di
pinggir jalan atau di gereja atau di rumah jemaat, lalu jalan masuk ke dalam, nyebrang jembatan bambu, nyebrang sungai, ya. Kalau surut masih sedengkul, tapi kalau pas tinggi pasang bisa setinggi dada begini. Nyebrang dari sini, tibanya bisa minggir di sana, saudara, karena di bawah arus, ya. Tidak mudah. Ada hamba Tuhan yang begitu setia di Bangsal BH, si Wilson itu, S1-nya dari sekolah Alkitab di Solo itu, suami istri meringkuk kena malaria, ya. Itu khotbah gini bisa getar gini lalu tumbang. Itu kalau nggak disambangi, nggak ada pesawat telepon pada waktu itu, kalau nggak disambangi mati itu, saudara. Kami bisa kayak dikerjain Tuhan itu dari Pontianak. Lalu kami bawa 1 mobil sampai 2 mobil anak muda yang mau bawa ransel isinya obat-obat, pilkina, vitamin, ya, sama makanan-makanan untuk bisa makan di jalan. Ya, saya kembali lagi ya, kalau pas kena yang kesehatan habis dari sana kami pulang ketemulah sampar-sampar babi itu, babi-babi di pinggir-pinggir jalan itu terkupas dulu. Ayub itu pernah kena di kulitnya, kata Alkitab itu saking gatelnya dengan ulat-ulat yang hidup di terkupas-kupas begitu, digaruk sama beling, saudara. Itu kalau digaruk sama tangan pun kan amis, bukan? Ya, sampai begitu penderitaannya, karena itu gak tahan. Sudah lebih baik mengutuki Allah dan mati, gitu. Ayub pasal 1 masih kuat. Ayub berkata, dengan telanjang dari tanah balik ke tanah, gak bawa apa. Pasal 2 bertubi-tubi, gak tahan dia. Ya, waduh, anak mati semua, waduh, wah, hancur ini. Lalu di perjanjian lama kalau yang seperti ini berpuasa mengoyak diri kan begitu, saudara. Pakai kain karung, duduk di depan pelataran rumah, cukur, taruh abu di kepala. Orang yang lewat akan melihat, aduh, lalu mengerang untuk mohon belas kasihan Tuhan. Kalau di perjanjian lama seperti itu bisa berhari-hari itu, ya, bisa berpuasa yang lama berhari-hari mohon belas kasihan Tuhan. Seperti itu Ayub hidup. Lalu dia bilang, aku dengan kejayaan, dengan kemewahanku, ya, anak-anak bagus semua, ekonomi bagus. Sekarang terjadi musibah, terjadi gempa, anak mati rame-rame, sekarang kesehatanku seperti ini. Lah untuk apa kalau seperti ini aku dilahirkan, itu buat apa Tuhan? Kurang lebihnya Ayub ngomong begitu, sudah di pasal 3 itu. Ayub pasal 3 sudah gak tahan. Ya, saat Allah berdiam diri, benarkah sebenarnya Tuhan itu diam? Enggak. Allah sedang mau pilot project, Allah mau kasih contoh kehidupan di depan saudara. Nih, bahwa sebenarnya perjalanan itu bukan perjalanan hidupmu, tapi perjalanan anugerahku di dalam kamu. Kata-kata ini penting. Ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku, kan bilang begitu, bukan? Nah, setelah di dalam Kristus, kalau hal-hal itu terjadi, Tuhan akan bicara begitu. Nak, tenang nak, ini bukan perjalananmu, tapi ini perjalananku di dalam kamu. Aku sedang mengukir sesuatu. Aku tidak pernah mengakhiri dengan negatif. Akhirnya Ayub kan dipulihkan, dahsyat itu saudara. Berlipat toh, kelipatan kata Alkitab. Balik lagi. Saat Allah berdiam diri atas kejenuhan kehidupanku, Bunda Teresa Biarawati merasa hidup dalam kekosongan, dingin dan gelap. Tak ada satupun yang menyentuh jiwaku. Saya suka biografi perjalanan tokoh-tokoh iman yang begitu setia dan terpuji sampai happy ending, sampai langkah akhir. Jadi tidak nanjak lalu nyungsep, enggak. Nanjak sampai dia ketemu Tuhan dalam kemuliaan begitu. Sekalipun ada air mata di sana, endingnya itu tetap finishing well. Memeluk Tuhan, memeluk salib hingga putus ajalnya begitu ya saudara. Nah, ini Bunda Teresa ini luar biasa. Saya lihat-lihat perjalanan, saya baca, nonton videonya. Wah, hebat ini perempuan. Besar di Biarawati, dari remajanya bukan, tumbuh kembang, pelayanan bakti hidupnya, ya. Lalu di India, di Kalkuta bukan, 40 tahun lebih loh. Untuk anak yatim piatu dan orang kusta.
Saudara ketemu orang kusta, kami pernah ketemu orang kusta basah itu kan menular saudara. Baunya ampun-ampun. Ini bertahun-tahun hidup bersama mereka. Kami 10 menit, 15 menit, 20 menit tidak tahan ketemu orang kusta. Baunya ampun-ampun. Itu bisa dia balutin itu luka. Habis doa pagi ya, morning worship yang sedap, menyembah begitu. Lalu dia mulai jalan ke sal, lewat sal, ke ruang-ruang, lorong-lorong yang kumuh, ketemu orang kusta dibalut, diganti perbannya, dibalut lagi, seperti itu, 40 tahun lebih. Tapi satu kali waktu datang titik jenuh, tak, tas gitu. Hidupku kok hampa ya, itu di biografinya, dia tulis sendiri. Aku kok merasa kosong Tuhan. Bukankah pelayanan ini murni? Ini pengabdian yang murni. Tidak ada jabatan di dalamnya, tidak ada popularitas di dalamnya. Ya, apa yang mau dipopulerkan di kalangan orang kusta kok? Ya, risiko kematian bukan? Tapi kok bisa aku dingin, kosong dan gelap katanya. Kembali lagi saudara, pelajaran hikmatnya begini. Pelayanan bakti sosial sehebat apapun, tanpa anugerah bisa dingin, gelap dan kosong. Harus ada anugerah di dalam, harus ada nafas Allah, ruah Elohim. Harus ada hembusan nafas Allah di dalamnya. Sebab manusia kan diciptakan dari tanah, balik ke tanah. Yang bikin Adam hidup itu waktu Allah hembuskan nafas. Segala jenis pelayanan, kejayaan dari Raja Daud, leadership kepemimpinan Musa, sampai pelayanan bakti sosial yang penuh pengorbanan darah sekalipun, tanpa ruah Elohim nanti jadi zero. Ya, sebab kita bisa merampas untuk kemuliaan diri kita, bukan kemuliaan Tuhan. Tangkap ini, karena itu sebenarnya Allah tidak berdiam diri, bukan? Balik lagi, saat Allah berdiam diri atas kematian ibuku, nah ini bisa-bisa ada di antara saudara ini, dan kesibukan pelayanan ayahku sebagai gembala. William Cowper dimasukkan sekolah asrama sejak umur 6 tahun. Nah saat dia masuk di asrama, ibunya dipanggil pulang Tuhan, bapaknya aktif gembala sidang yang setia. Waktu-waktunya banyak untuk jemaat. Menjadi catatan saudara, permisi, sekalipun seorang gembala dia punya keluarga, mesti punya quality time untuk keluarga. Sebab banyak anak-anak gembala kami, istri saya, anak gembala saya besar di keluarga-keluarga yang memang hidupnya banyak pelayanan di gereja-gereja. Ya, majelis gereja, mami saya juga majelis gereja, begitu ya. Sampai adik saya juga penatua sekarang di gereja di Surabaya. Kami besar pernah kumpul anak-anak pendeta, cerita punya cerita. Banyak anak pendeta yang menangis, merasa orang tuanya diambil oleh jemaat. Jadi kayak gak punya waktu untuk kami. Papa mama itu hebat, jam 1 malam bisa nungguin jemaat di ruang ICU. Tapi waktu aku sakit, papa di mana? Mama di mana? Ya, aku sekolah waktu kecil aku lihat kawan-kawanku digandeng, dapat apresiasi di sekolah, pentas ditonton, dikacungi jempol. Aku lihat-lihat, mana papaku, mana mama. Kasihan loh saudara. Banyak anak-anak pendeta itu jujur sampai bilang, besok besar mau jadi apa? Kayak papa. Enggak. Pertama waktu kecil dia bilang iya karena belum akil balik. Tapi begitu ABG, ngerti tau dia? Enggak, enggak. Sorry ya. Karena trauma begini, sampai akhirnya bilang, William Cowper ini merasa di situ. Loh Tuhan, ini kok kejam. Aku masih kecil, aku butuh mama. Pelukan sayang mama, didikan mama, kok dipanggil pulang. Sekarang papa sibuk untuk jemaat. Lalu aku dimasukkan sekolah asrama lagi. Dia bilang itu di asrama, dia teriak-teriak itu, aku ini seperti sebatang kara. Mana ayah ibuku? Untuk apa aku ini dilahirkan? Setiap pintu kayaknya tertutup itu. Kalau saudara bicara kisahnya William Cowper, ini teman akrabnya John Newton yang menulis syair lagu Amazing Grace. Nah, Amazing Grace, nah
Itu John Newton bukan? Ini kawan akrabnya ini, William Cowper ini. Pernah menangis seperti itu. Sampai satu kali waktu dia tumbuh dewasa, ternyata dia tersenyum, dia bilang gini, ngomong-ngomong Tuhan gak diem ya, mengukir ini supaya ada kisah, ya, ada cahaya di tengah kegelapan. Sekalipun anak sebatang kara besar di sekolah asrama, tapi bisa jadi bintang untuk kesaksian Allah. Wah gitu. Terus dia terbitkan lagu, ya, dari gelap muncul sinar kemuliaan Tuhan kehidupan itu. Ya. Ini kawan dari John Newton, Amazing Grace. Balik lagi, saat Allah berdiam diri atas kelelahan pelayanan dan kepopuleranku. Loh, kok kayak kontradiksi ya Pak? Charles Haddon Spurgeon, pengkhotbah terkemuka, fasih lidah, cerdas, humoris. Dia merasa dalam jurang penderitaan batin. Wih, unik bukan? Ini seputar tahun 1860-an, 1870-an. Charles Haddon Spurgeon itu pengkhotbah hebat. Ya, pada waktu itu sudah puluhan ribu orang bisa dengar, 20.000 orang dengar. Itu hebat itu ya. Dia digelari pengkhotbah terkemuka, banyak melahirkan jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan begitu ya. Fasih lidah, humoris ya. Orangnya berewok gitu saudara. Gagah mukanya begitu ya. Tidak terlalu tinggi dia ya. Tapi mantap memang. Saya juga baca buku-bukunya, dengar khotbahnya, wah hebat orang ini. Luar biasa. Humorisnya itu humoris yang gurih. Humoris nalar, ada orang humoris yang dibuat-buat toh, nggak gurih, nggak renyah begitu ya, ada kayak dibuat-buat. Ini humorisnya itu natural begitu, pakai nalar lagi, jadi kok cemerlang amat kamu itu, pasti lidah amat, bisa ngemas kata-katamu menggelitik, bisa bikin orang ketawa. Itu Charles Spurgeon. Ya. Tapi di tengah kepopuleran yang kayak begitu, tiba-tiba dia bilang begini, aku kok kayak jurang penderitaan batin ya. Ada apa aku ini? Orang lihat saya itu begitu populer, dramatis, oke, begitu pengkhotbah terkenal. Tapi kok ada jurang yang begitu dalam pergumulan batin saya. Nah, saudara, jangan pernah bangga, ini untuk para pengkhotbah hebat ini saudara. Kalau tidak karena anugerah dan kehadiran Tuhan yang aktif di hidup kita begitu. Satu kali waktu bisa hilang inspirasi, gak bisa khotbah. Bisa blank, sudah sampai di mimbar gini mau ngomong bisa blank. Iya, kalau nggak ada anugerah, nggak ada nafas Allah bisa. Waktu KKR-nya Maurice Sulro, masa kejayaan besar-besarnya waktu itu di Surabaya, saudara, di Gelora 10 November. Kami masih di tim bersama Perkasa dan Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Siswa dan Persekutuan Kristen Antar Universitas waktu itu. Masanya Pak Daniel Alexander begitu ya, Pak Yeremia waktu itu masih hidup, Pak Damaris dan kawan-kawan. Gereja di Manyar Sindaro Pak Alex pun masih kecil pada waktu itu, belum sampai seperti sekarang dingin dan waktu itu ya. Kami jadi tim panitia KKR lewat sekolah kan diminta, itu dramatis juga itu saudara. Pak Morris, ini cerita Morris Sirulo ini ya, itu pengkhotbah yang menurut kami memang diurapi untuk kesembuhan ilahi. Dia khotbah baru 10 menit loh, hanya berseru-seru asalku jamaah jubahnya sembuh, sembuh, sepatah kata aja katakan sembuh maka sembuhlah aku. Itu orang lumpuh sudah lompat, buta sudah melek, belum sampai panitia ya maju ke depan doa, belum, jauh masih, baru 10 menit ditekan kata itu berulang-ulang, sepatah kata sembuh, wus gitu, sampai panitia kebingungan itu, nandu gitu, sudah tulang gerak-gerak sendiri, loh, ya kakiku, panitia bilang kenapa Pak kakinya, kakiku gerak-gerak, lumpuh, tak tahu, aku mau berdiri, wah sudah sampai duduk dulu Pak, duduk masih khotbah Pak, wah enggak bisa tuh, sudah letupan sana sini, biar begitu, buta itu, biar, wah melek, aku melek, wah sampai saking seneng kayak apa tuh saudara, semuanya gelap lalu melek begitu, wah lari sampai dikejar itu sama panitia, duduk dulu Pak,
Nggak bisa ditahan waktu itu, letupan gitu. Wih, keren. Padahal panitianya anak-anak sekolah. Kami juga keheranan. Ya, apa yang kami bisa, uang saku kami masuk di persembahannya sampai karungan, saudara. Diseret sama karung, wong di Gelora 10 November sepak bola kok, saudara. Masa pakai kolektor sampai diseret. Pertama kayak mikir begini, waduh apa nutup ya, begitu toh. Kira-kira kondisi yang seperti ini berat begitu. Ternyata ada aja yang digerakkan Tuhan. Wah, yang melepas anting-anting. Karena pekerjaan Allah begitu dramatis, tidak sebanding dengan korban yang bisa diberikan. Ya, waktu kami berdoa bareng-bareng, persembahannya karena karungan ditaruh, kita sampai nangis. Sholat tahajud, saudara, sujud menyembah, muka sampai ke tanah-tanah. Aduh, gimana ini, kok bisa gini Tuhan kerjakan. Yang lebih dramatis lagi, setelah itu kami cari Pak Morris Lulu, gak ada orang yang hilang. Setelah terjadi hal yang begitu, ada di mana? Tahu-tahu di belakang panggung. Dia pun terlungkup mukanya sampai ke tanah. Doanya bilang begini, Tuhan, ini bukan kemampuan doa kami, bukan kemampuan panitia. Wong kami baru beritakan aja firman, 10 menit sudah terjadi yang begitu. Wah, ya, ini bukan kami nih yang kerja Tuhan ini. Jadi benar ya saudara, tanpa anugerah Tuhan, sekali berapapun kita, nanti ke titik penderitaan batin, ya kekosongan. Saat Allah berdiam diri di atas kebutaan dan ketulianku, Helen Keller merasa segala sesuatu gelap tanpa warna dan sunyi tanpa nyanyian. Lahir tidak buta, lahir tidak tuli. Kurang lebih 1,5 tahun, ada penyakit, lalu berangsur-angsur buram sampai kebutaan dan tuli. Berat bukan? Berat. Kondisi seperti. Tapi perlu tahu ya saudara, kesannya gini, oh Tuhan, apa enggak lebih baik anak seperti ini, anak gugur toh, untuk jadi beban seumur hidup? Enggak. Saudara tahu umur Helen Keller 88 tahun baru pulang ke sorga. Dalam keadaan buta tuli, tanpa ada mujizat. Spesial desain. Apakah Allah berarti berdiam diri untuk hal itu? Tidak kawan, tidak. Allah mau pakai contoh. Kalau menurut pandangan umum normal, semuanya lengkap, panja indera lengkap, baru jadi saksi oke. Oh enggak, ini buta tuli pun aku bisa pakai. Buta tuli bisa jadi dosen untuk anak-anak buta tuli. Huruf braille toh, bacanya itu toh. Keren toh. Tamat dari umur sekitar 20-an, 19 sampai 1904, 1900-an itu, sampai 1904 itu, dia tamat dari Radcliffe, sekolah untuk orang-orang buta dan tuli itu saudara. Lalu dia jadi dosen, lalu dia jadi aktivis untuk kemanusiaan, mengumpulkan dana yang besar, lewat kebutaan dan ketuliannya loh. Tuhan bisa pakai jadi saksi yang begitu hebat, mengagumkan saudara. Nah sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa terasa Allah berdiam diri atas air matamu? Nah, arahnya refleksi itu ke situ. Apakah tekanan ekonomi, doa yang belum dijawab, ya ada ya seni proses-proses di keluarga, kesehatan, kegagalan pekerjaan, pelayanan, kejenuhan, kelelahan hidupmu, apakah Allah berdiam diri? Sebenarnya tidak. Pernahkah saudara tahu saat Allah berdiam diri dalam kehancuran hatinya? Next berikutnya. Sebenarnya Allah berdiam diri dalam kehancurannya. Ini yang mau saya tekan. Alkitab katakan nats kitab Nabi Yesaya pasal 57. Yesaya itu digelari raja walinya gitu ya, para nabi. Karena nubuatannya paling banyak itu ada di kitab Yesaya. Ya, soal kematian Yesus itu bisa detail sampai bilur-bilurnya, luka-luka dan seterusnya begitu ya. Yesaya berkata begini, Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus yang tak terhampiri itu bersemayam itu duduk tinggal bersama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati
untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, menghidupkan hati orang-orang yang remuk, yang patah, yang luka hati. Pernah saudara merasa bahwa ternyata Allah itu tidak berdiam diri. Dia tenang, tidak berbicara, tapi melatih kita. Tapi sementara dirinya sendiri remuk dalamnya. Itulah Allahmu. Waktu Alkitab tuliskan bahwa kita punya imam besar yang ikut merasakan penderitaan dan air matamu, ya ini. Kita punya imam agung yang bisa merasakan jeritan hatimu. Allah tidak berdiam diri. Diam dalam kehancurannya sebenarnya melatih untuk saudara terbit, begitu. Dilatih dalam skala waktu yang terbatas tapi untuk jadi kesaksian. Nikmati jadi saudara prosesnya. Yesus pernah merasakan ini loh. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus rela ada di satu titik, sampai satu garis, membentuk garis yang begitu panjang, demi saudara yang ada di jurang kebinasaan, lumpur pekatnya dosa, betul-betul lumpur gelap, ya, gulita dan kotor, najis, itu diangkat dalam kemuliaan, dipikulnya segala sesuatunya, sampai dia merasakan satu garis yang panjang. Bapakku, bukankah Bapak dan aku satu tadinya? Yesus kan berkata begitu, sekarang Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu demi untuk kita, supaya kita naik ke permukaan dan dipeluk oleh Allah Bapa, dibukakan sorga. Itu yang dikatakan Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi mana mungkin Allah tidak memberkati dan ya mencukupi hidupmu, melancarkan untuk program-program ke depanmu gitu, untuk menjadi kesaksian. Anaknya sendiri aja diberi. Bisa melihat itu ya. Oh, ternyata Allahku bukan Allah berdiam diri. Tips akhirnya supaya kita sadar bahwa kita ini hidup di tengah-tengah kekuatan keberhalaan akhir zaman. Karena itu penting ada orang yang menebus itu. Sebab manusia mencintai dirinya, hamba uang, bukan? Ya, itu mesti dipatahkan, bukan? Membual, sombong, fitnah, berontak. Ya, ini hukum kelima dari Taurat ini sudah ada ini saudara. Tidak berterima kasih, ini sebenarnya dosa Israel semua ini. Ya, tercerminkan kekerasan hatinya, abai-abainya itu sampai ke perjanjian baru. Ternyata ini menjadi dosa akhir zaman. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, diperbudak nafsu, tampak lahiriah ibadah, inginnya diajar kebenaran namun menentang kebenaran. Jalan pikirannya rusak, penuh tipu daya, hidup tidak tahan uji, maunya serba instan. Ya, dan kerap kali menuntut Allah begitu. Wah, itulah dosa akhir zaman. Melihat kebobrokan Allah sudah lihat itu. Dosa kebobrokan dari sejak zaman Adam, Kain, Habil sudah pembunuhan. Masuk Nabi Nuh sampai digulung air bah. Setelah itu pembaharuan keturunan. Itu Kejadian pasal 6. Bergerak sampai Kejadian pasal 11. Baru pembaharuan loh. Sudah beranak pinak, dosa lagi, menara Babel. Berontak lagi, digulung Allah, dicerai beraikan. Aduh, sampai seperti itu. Itu kalau ditarik benang merahnya begitu panjang. Ternyata suka dengan dosa. Karena itu sampai Yesus rela membayar harga. Ya, itu dikosongkannya di sini saudara. Masa 400 silent years. Masa 400 masa kesunyian. Ini sebenarnya Allah sedang berdiam diri untuk tahu. Andaikan tanpa anugerah, mau kerajaan, mau pemimpin jenis apa, mau kekayaan kemegahan jenis apa, akan semuanya gelap. Itu pernah terjadi di masa akhir pelayanan Nabi Maleaki, kan 440 sampai 400 sebelum Masehi itu. Setelah itu hingga datangnya Yohanes Pembaptis waktu berseru-seru, ya, ratakan tanah bergelombang, hati yang berliku-liku sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu mengacu kepada Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya, ada di antara kamu.
Itu mengacu ke sana. Itu panjangnya 400 tahun, saudara. Masa kesunyian yang tidak ada pernyataan Allah. Betul-betul masa itu menjadi masa tanpa pewahyuan, liar. Liarlah umatku kalau tidak ada pewahyuan Allah, bukan? Betul-betul masa-masa kehampaan. Sampai nih konflik kerajaan-kerajaan gak berhenti-berhenti. Allah terkesan berdiam diri. Ini loh dosamu. Bisakah kamu manusia dengan kerajaanmu, dengan jabatanmu, dengan kemegahan, kekayaan dan lain-lain, kamu bisa mengatur dunia ini kah? Itu masa kesunyian yang panjang 400 tahun sampai datangnya Yesus penebus. Ya. Mari kita lihat sekarang saat Yesus datang, ya. Nah, inilah saat waktu yang terbaik, bukan? Ya. Saat anugerah Allah itu ada bersama kita. Raja Daud yang tadinya di Mazmur pasal 28, beda 2 pasal berikutnya, Daud sudah berkata gini, terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku tadinya ada di sana, kan begitu saudara. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari di ayat yang ke-11. Jadi Allah memang tidak pernah mengakhiri negatif. Pembentukan proses apapun Allah tidak berdiam diri. Nabi Yeremia di kitab ratapan yang sama, penuh ratapan, dia pun menyanyi akhirnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rapatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Penting setiap hari saat teduh, memulai hari, deklarasi, aku orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang baru, semangat baru, anugerah baru, lembaran hidup baru. Terima kasih Tuhan, ada nyanyian baru Tuhan berikan, haleluya begitu. Ya, lalu terbitlah kesukaan atas hidupmu, bersuka-suka mulai merancang dari awal hari itu berjalan bersama Tuhan untuk planning hari ini. Besar setiamu Tuhan. Ya. Ayub yang tadinya begitu hancur, luluh lantak begitu ya. Aku tahu penebusku hidup. Saudara lihat Musa yang tadinya berkata, aduh ini terlalu berat, abai terus umat ya. Lebih baik hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Musa berkata, memang Tuhan gunung batu kekuatan dan mazmurku. Ini dalam nafas yang kekal, menjadi kekuatannya dia menghentar untuk sampai pulang ke sorga begitu ya saudara. Jadi kekuatan kehadiran Tuhan, aktifnya anugerah Allah di dalam hidupmu, ya itu aktif juga melepaskan cengkeraman, malapetaka yang akan terjadi, menghidupkan, membangkitkan spirit saudara, menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, mengubah ratapan jadi tarian. Itu keindahan kunjungan Allah dalam hidup saudara, keaktifan kehidupan peta jalan Allah di dalam hidup saudara. Dan tangkap Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada Kristus Yesus. Allah yang memulai karya keselamatan di dalam saudara tidak akan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah saudara, amin. Allah akan terus melanjutkan. Iya. Jangan berhenti terlalu dini begitu ya. Tahun 2024 ini tips terakhir. Tahun keteguhan iman untuk semakin dalam dan punya dampak. Minimal lingkungan terdekat begitu. Di pekerjaanmu, di gereja, di keluarga dan seterusnya ya. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang pertama, teguh harmonis dalam iman dan firman. Tetapkan hati. Ya, aku orang yang dicintai Tuhan. Aku orang yang tetap teguh dalam imanku. Deklarasinya begitu. Aku kokoh dalam imanku. Aku tidak tawar hati. Masa depan sungguh ada bersama Tuhan. Kedua, saudara, fokus, pertajam skill dan melangkah dalam prioritas. Tuhan, aku mau spesial. Aku tidak untuk menjadi semua. Aku ada talenta kecakapan yang Tuhan beri. Ada tambahan karunia-karunia lagi yang begitu aktif di hidupku yang terus mempertajam. Tajamkan skill saudara itu. Mau itu di bidang teknik, begitu, mau di bidang IT, mau skill dunia mesin, mau itu otomotif, mau desainer interior, mau dunia pendidikan, mau dunia kuliner, apa saja silakan ya. Perhotelan, pariwisata kembangkan sendiri ya. Tajamkan di sana dan mulai melangkah ambil skala prioritas. Supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Ya, Tuhan bersama Tuhan aku membuat schedule agenda acara untuk bulan ini, poin-poin ini. Rincikan lagi minggu ini, poin-poin ini saya selesaikan. Jangka pendek 3 bulan ini
jangka berikutnya 6 bulan ini, kurang lebih nanti tahun berakhir Desember nanti ini tercapai. Taruh di kaki Tuhan, ada skala prioritas begitu ya. Lalu masuk rela berproses. Ya, tidak instan bukan? Terima kasih Tuhan, aku rela berproses. Ini aku perlu perubahan, pembaharuan di sini. Update dan upgrade. Jadi berani pembaharuan, lalu berani upgrade, tingkatkan kualitas. Ya gitu toh? Ya, saudara, simple, bekerja di mana saja, berani perbaharui diri dan berani untuk tingkatkan kualitas. Otomatis berkat tips gaji bulanan otomatis mengikuti kualitas Anda. Gitu. Berani kan ke sana. Kokoh berjalan dalam spirit Golgota. Kalaupun belum sampai kerinduan yang dituju, spirit Golgota hidup. Terima kasih Tuhan, tidak ada hal yang terbaik yang berkualitas tanpa pengorbanan. Semua pasti ada pengorbanan dan air mata. Saya mau lewati ini, gitu. Nikmati begitu ya saudara. Ya, jadi tidak patah, tidak patah. Kalau sampai Allah memprosesnya itu ada kepercayaan berikutnya, kan begitu saudara. Kelola keuangan dengan bijak sesuai kebutuhan utama, bukan keinginan. Ya, kalau nuruti keinginan gak pernah berhenti, nanti kedodoran. Gesek terus kartu kredit, nanti tagihan membengkak, kita pusing 7 keliling saudara, terlilit nantinya, bukan? Ya, selesaikan itu, Tuhan ini jalan buntu, taruh di kaki Tuhan, minta belas kasihan untuk Tuhan buka jalan, tapi segera ambil langkah keputusan untuk berubah. Ya, mulai tetapkan berangkat dari yang kecil sedikit, 5 ketul roti, 2 ekor ikan, tapi setia. Mulai manage pada kebutuhan, uletin gitu aja, hidup. Ya, betul. Kami tidak ada cabang, artinya kami full melayani Tuhan karena itu panggilan jiwa, begitu ya. Allah pegang saya dari masa muda. Saya pernah ditawari bos sepatu dari Surabaya. Pak, Bapak itu suka kepemimpinan, bahasanya suka seni manajemen, SDM gini gitu. Pak, tolong dikelola ya. Ini besar, pabrik sepatu saya besar, buka di mana-mana. Semua teknisi saya sediakan, ya semua perkantorannya sampai gudang sepatunya saya sediakan semua. Bapak kelola aja SDM-nya. Saya bilang terima kasih banyak untuk kado berkat ini. Tapi panggilan jiwa saya bukan di market itu Pak. Ya, saya di pengelolaan SDM untuk mereka dimuridkan bagi Kristus. Ya, saya melangkah. Kalau dunia istri saya banyak di dunia pendidikan, seninya begitu saudara. Ya, dan hidup betul. Kan berpikir begini ya, aduh bagaimana ya, bagaimana mungkin kondisi apalagi kalau pas kena pandemi hidup. Ya, pengembalaan 10 tahun pernah di Kalimantan Barat, 10 tahun di Gianyar, 10 tahun di Semarang, hidup. Yang uniknya setiap kami tinggal di satu kota pasti dikasih rumah sama Tuhan, tanpa memberatkan gereja. Gak masuk di kepala itu saudara. Dari tunjangan bulanan gak masuk di kepala untuk bisa punya rumah. Kami di Gianyar bisa punya rumah di Gianyar, kami di Semarang punya rumah di Semarang, di Pontianak kami punya rumah di Pontianak. Iya, gak ada cabang loh, murni. Dan kami punya seni pelayanan tidak menerima uang persembahan perpuluhan. Jadi jemaat memberi persepuluhan, persembahan syukur, masuk semua kas, ada bendahara yang memanagenya. Kami cukup untuk diberi uang makan. Pada kelayakannya seorang hamba Tuhan begitu. Ya, kami jalani aja dengan setia, lurus aja, urip-urip, hidup-hidup. Ya, ya. Wong Mbah Surip aja bisa tak gendong kemana-mana, masuk saudara ndak urip saudara. Ya, urip hidup. Ya, betul, lurus aja. Ya, dan bangun relasi yang berkualitas, bertemu dengan SDM yang Tuhan pertemukan, jalin hubungan yang punya kualitas, tidak untuk memanfaatkan. Yang punya talenta, kecapakan, karunia, eksplorkan itu, bagikan dengan ikhlas. Nanti ada aja pintu yang dibukakan Tuhan untuk memberkati saudara. Ya, ya. Benar ini saudara, enggak gimana-gimana. Terakhir, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini yang saya bilang, bahwa hidupmu sebenarnya itu perjalanan Tuhan di dalam Anda. Bukan hidupku lagi, dari Dia. Oleh Dia, balik kepada Dia, bukan? Jadi Tuhan pakai hidupmu, karena itu gak perlu jealous loh, gak perlu cemburu,
terhadap berkat-berkatnya orang. Masing-masing punya jalannya Tuhan. Ya, punya promosinya Allah di bidang-bidang yang dalam perkenanan Tuhan, begitu. Enjoy saja, terima kasih memang Anda dipakai di sini. Ya, jadilah besar, jadilah kesaksian di sana, jadilah kesaksian kemuliaan dan kebesaran kejayaannya Tuhan di sana. Tuhan memberkati saudara, amin. Ya, teduhkan hati, tundukkan kepala. Taruh tanganmu di dada penuh rasa syukur. Kalau ada di antara saudara sementara musik mengalunkan dengan lembut, ya melodi, beri waktu 1 menit. Seandainya ada pergumulan, tetapkan mulai ambil keputusan pagi ini. Tuhan, aku milik-Mu. Aku spesial di hadapan-Mu. Aku bukan salah untuk dilahirkan. Apapun latar belakangku, aku dicintai Tuhan. Aku diangkat Tuhan. Aku milik Tuhan. Aku diberkati. Aku punya masa depan. Aku bisa diubahkan. Aku optimis. Ada hal yang terbaik Tuhan masih mau sediakan untuk aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita akhiri ada sedikit tambahan mengenai hamba yang akan berbicara minggu depan. Itu Pastor Bin Nguyen dari orang Vietnam, tapi dia lama tinggal di Australia. Dan saya kenal dengan hambanya ini dari Pastor Gilbert, karena beliau khusus menghubungi saya, merekomen pastor ini untuk kebetulan ada di Bali. Jadi saya rasa bukan kebetulan, memang Tuhan izinkan dia ada di Bali minggu depan. Jadi saudara ajak teman-teman semua ya. Saya percaya pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Khususnya ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Michael. Dan kami percaya Tuhan Engkau meteraikan firman ini Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun seakan-akan Engkau berdiam diri tidak berbicara apa-apa kepada kami Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata di dalam kitab Ibrani Tuhan, Engkau sekali-sekali tidak membiarkan dan meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami klaim firman-Mu ini Tuhan sebagai suatu kekuatan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, di dalam sebuah pertandingan, kami jangan melihat awal dari pertandingan, tapi akhir dari pertandingan itu. Begitu pula bersama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hal Tuhan berdiam diri, ada sesuatu yang ingin Tuhan berikan kepada anak-anak di tempat ini. Dan percayalah, apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hambanya Bapak Pendeta Michael dan bersama Ibu Esther Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai di dalam pelayanan yang luar biasa Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Dan juga untuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya kasih penyertaan Tuhan juga sempurna atas kehidupan mereka. 1 minggu ke depan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, niat-niat orang jahat. Dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Dan kami percaya minggu depan mereka dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan sukacita dan penuh dengan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya.
Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menyertaimu, Tuhanlah yang akan melindungimu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan terus membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. El Shaddai, El Shaddai.